Guys, ini jarang dibahas di khotbah, jarang diajarkan oleh pendeta. Tapi ini merupakan rahasia yang begitu besar, yang begitu berharga. Kok aneh ya, jarang dibahas di gereja, jarang diajarkan. Ya, saya mau bilang hari ini mungkin kamu beruntung mendengar ini. Saya akan bacakan ya. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Perhatikan semua. Bukan satu kitab, semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi beda ya. Ada kitab-kitab, lalu ada kitab kehidupan. Saya lanjutin. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah guys, ternyata nanti setelah semua kehidupan dunia ini selesai alias kiamat, kira-kira gitu, setiap orang yang pernah hidup di dunia, kamu dan saya, mulai Adam dan Hawa sampai nanti selesai peradaban manusia ini, setiap orang sendiri-sendiri, gak ada orang tua, gak ada pasangan, gak ada anak, gak ada pacar, akan menghadap tata pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan hidupnya. Tapi gini ceritanya guys, contoh ya, Jimmy, ya Tuhan Allah, selama kamu hidup di dunia, kamu mempercayai kitab apa? Lalu saya jawab, Alkitab ya Tuhan. Nah, saya akan dihakimi menurut kitab Alkitab yang saya percaya. Jadi di depan saya akan dibawa Alkitab itu. Lalu Tuhan Allah bertanya lagi, Jim, apakah kamu sudah menggenapi semua isi kitab Alkitab di depanmu itu, yang kamu percayai itu? Waduh, lalu saya jawab, Tuhan, maafkan aku banyak kelemahan, aku gak sanggup, aku manusia, aku daging, banyak melanggar Tuhan. Oh, berarti kamu bersalah sama kitab yang kamu percaya, kamu berdosa, kamu berhutang, kamu melanggar dong. Iya Tuhan. Nah, kamu masuk neraka Jim, karena kamu melanggar, berdosa, tidak menggenapi, bersalah. Oh, tapi Tuhan Allah, maaf, saya punya Yesus penebus dosa saya. Saya punya juru selamat. Lalu guys, tahu nggak? Tuhan Allah akan tanya, Yesus, ini benar anakmu? Lalu Tuhan Yesus jawab, iya Tuhan Allah, iya Bapa, dia anakku. Dia percaya kepadaku. Lalu Tuhan Allah akan bilang sama saya, oke Jim, berarti kamu dibenarkan. Guys, bukan benar saya, tapi dibenarkan. Amin. Oh ya Tuhan, oke kamu sudah bersih tahir. Silakan naik ke surga. Wuhuu! Tapi guys, maafkan saya. Mungkin orang setelah saya bukan orang percaya. Saya akan bawa ilustrasi ini ya. Sebut saja namanya Mawar. Mawar, maju ke depan. Siap Tuhan Allah. Apa kitab yang kamu percayai selama kamu hidup di dunia? Lalu Mawar menjawab, kitab suci agama lain yang bukan Alkitab. Kitab ini Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Apakah kamu selama hidup di dunia sudah melakukan semua kitab yang kamu percayai itu? Guys, Mawar akan jawab seperti saya. Oh enggak Tuhan, saya banyak kelemahan, saya banyak keterbatasan, saya daging, saya enggak mampu, saya sering melanggar. Oke Mawar, gitu ya Mawar. Apakah kamu punya penebus dosa? Mawar garu-garu kepala, apa itu penebus dosa? Apa itu juru selamat? Enggak punya Tuhan Allah. Oh berarti dosamu kamu tanggung sendiri ya. Kamu bersalah ya, silahkan kamu di bawah, dihukum di bawah.
Karena kamu dinyatakan bersalah ke neraka. Dan mawar akan ke neraka, guys. Dihukum, membayar kesalahannya di sana. Guys, saya mau bilang gini, Yesus Kristus itu begitu berharga buat hidup kita. Kita butuh Yesus untuk menjadi penyelamat kita di kekekalan nanti. Katakan amin. Dan saya mau bilang gini, jangan pernah murtad dari Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan imanmu sama Yesus. Kamu mau tukar dengan apa? Jodoh, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Jangan, guys. Tuhan Yesus begitu bernilai dan berharga buat hidup kita. Ini ajaran yang jarang diajarkan, tapi ini satu rahasia besar. Amin. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan imanmu sama Yesus. Saya mau bilang agak kasar, boleh nggak, guys? Maafkan saya. Kalau ada orang Kristen, orang yang sudah percaya Yesus, lalu murtad meninggalkan imannya sama Yesus, dia adalah orang bodoh. Dia orang bodoh, guys. Dia orang bodoh. Dia tukar Kristus Yesus yang berharga itu dengan hal-hal yang fana. Mungkin, guys. Mungkin ya. Karena dia tidak tahu kebenaran ini. Dia menganggap semua agama sama aja. Sebab banyak yang bilang, banyak jalan menuju Roma, banyak agama, banyak jalan, banyak cara menuju surga. Semua agama sama, enggak sama. Kenapa? Karena hanya di Kristen ada juru selamat, ada penebusan dosa. Yang bersalah dibenarkan, dihapus dosanya. Sehingga kita dibenarkan, dilayakkan masuk dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia itu. Kita beruntung, kita bersyukur punya Yesus Kristus juru selamat kita. Katakan amin. Guys, boleh nggak saya minta bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan video ini, supaya mereka juga diselamatkan. Katakan amin. Ya, karena semua orang akan dihakimi menurut kitab yang mereka percayai. Kita punya pembela. Kita punya penebus dosa, yaitu Kristus. Puji Tuhan. Bagikan video ini. Sekali lagi saya mohon bagikan. Supaya kamu juga dipakai Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Membagikan kabar baik. Tahu nggak, guys? Injil itu kabar baik. Ini loh. Ada juru selamat. Kamu nggak perlu ke neraka. Percaya aja. Kamu akan diselamatkan. Dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat dalam hidupnya, di hatimu percaya, nanti kamu akan diselamatkan.